meletakkan objek pada jarak 10 cm dari cermin. Ternyata bayangan yang terbentuk nyata dan terbalik, serta berada di jarak yang sama dengan bendanya. Radius kelengkungan cermin ini adalah titik-titik dalam satuan cm. Soal ini diambil dari UM/UGM 2017. Nah, di sini kita memiliki informasi bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Untuk cermin cekung yang memiliki fokus positif, sifat nyata dan terbalik hanya terjadi apabila dalam kondisi berikut. Pertama, benda diletakkan di antara R dan F. Hasilnya bayangan yang terbentuk berada di luar F dan terbalik, namun lebih besar. Jika kita meletakkan benda di luar F, maka sifat bayangan yang terjadi adalah terbalik, berada di antara R dan F. R adalah pusat kelengkungan dan F adalah fokus dari cermin tersebut. Sedangkan yang dimaukan di soal, selain nyata dan terbalik, bayangan juga berada pada jarak yang sama dengan bendanya. Artinya apa? Saat benda diletakkan pada suatu titik tertentu, maka bayangan juga memiliki jarak yang sama dari cermin. Nah, kita analogikan seperti ini. Hal itu dapat terjadi, ya ini misalkan jarak dari benda ke cermin, ini juga bayangan dari benda dari bayangan ke cermin. Hal itu bisa terjadi apabila benda diletakkan tepat di R, maka bayangan yang terbentuk juga akan tepat di R atau pusat kelengkungan. Hal itu menandakan bahwasanya R adalah jarak benda itu sendiri, yaitu 10 cm. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, 10 cm. Cembung masing-masing dengan fokus sebesar 15 cm diletakkan terpisah sejauh 40 cm. Jika suatu benda diletakkan 30 cm dari lensa pertama, maka bayangan akhir yang terbentuk akan memiliki perbesaran total sebesar titik-titik-titik. Baik, kita akan gambar situasi tentang soal ini. Di sini ada dua buah lensa cembung dengan fokus yang sama. Misalkan di sini f1 kita tulis 15 cm. Kemudian mereka terpisah pada jarak 40 cm. f2 juga 15 cm. Lalu benda diletakkan 30 cm. Artinya jika fokusnya 15 cm, secara tidak langsung 30 cm ini adalah titik dari pusat kelengkungannya. Berarti benda berada di sini. Ini adalah posisi benda mula-mula sejauh 30 cm. Kemudian karena benda terletak di R, maka kita langsung bisa menentukan posisi bayangan oleh lensa pertama. Nah, menurut lensa pertama, bayangan juga tepat akan jatuh di R dari sisi kanan dari gambar ini. Berarti bayangan itu tepat akan jatuh di sini, atau 30 cm dari lensa pertama. Kita bisa menentukan perbesaran bayangannya. Untuk lensa pertama kita tulis sebagai M1 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena tinggi maupun jaraknya itu sama. Sekarang kita akan meninjau lensa kedua. Nah, perhatikan bahwasanya jika jarak bayangan oleh lensa pertama ini jaraknya 30 cm, maka jarak bayangan ini yang dianggap benda oleh lensa kedua ini tersisa 10 cm. Sedangkan posisi lensa f2 itu 15 cm. Berarti sebenarnya benda tersebut berada di dalam fokus. Ya, jadi kalau kita buat seperti ini. Jadi misalkan ini adalah titik 15 cm. Nah, benda itu tepat berada di sini. Jadi ini 15 dan ini adalah 10 cm.
Nah, kita bisa menentukan perbesaran bayangan sebagai berikut. Kita harus mencari jarak bayangan oleh lensa kedua. Caranya, kita bisa menggunakan persamaan dari lensa tipis 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s sama dengan 1/f 1/15 dikurang 1/s, yaitu 1/10. Kita tinggal menyamakan penyebutnya, yaitu 30. Di sini 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1/30. Berarti S aksen adalah negatif 30 cm. Nah, untuk perbesaran bayangan untuk lensa kedua dapat kita hitung M2 adalah nilai mutlak dari S aksen dibagi S, atau 30 dibagi 10 sama dengan 3 kali. Untuk perbesaran total adalah cukup mengalihkan perbesaran pertama dikali perbesaran kedua, sama dengan 1 dikali 3 sama dengan 3 kali. Berarti jawabannya adalah B. 10 cm dari cermin cekung menghasilkan bayangan nyata berjarak 8 cm dari cermin. Jika benda tersebut dipindahkan ke posisi baru sejauh 40 cm dari cermin, maka posisi bayangan dan sifatnya adalah titik-titik-titik. Nah, di sini kita akan menggambarkan posisi benda terlebih dahulu ya. Jadi misalkan benda mula-mula berada di sini 10 cm. Jadi ini jaraknya adalah 10 cm. Nah, ternyata bayangan yang dihasilkan adalah 8 cm dari cermin. Sifatnya tentu saja diperkecil ya. Baik, ini adalah 8 cm. Nah, sesuai dengan aturan tadi bahwasanya jika kalian masih ingat, posisi yang lebih kecil atau S aksen yang lebih kecil daripada S hanya memungkinkan terjadi jika benda ini diletakkan di luar R, jadi berada di sini. Nah, berarti bayangan berada di antara R dan F. Coba sekarang kita hitung berapakah nilai dari fokus untuk cermin ini ya. Jadi caranya adalah menggunakan persamaan lensa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen sama dengan 1/10 ditambah 1/8. Kita menulis positif 8 karena di sini di keterangannya adalah nyata. Jika nyata, maka kita menulis si penilai dari S aksen ini bernilai positif. Sekarang kita samakan penyebutnya, yaitu 40. Jadi di sini ada 4, kemudian di sini 5. Jadi jawabannya 9/40 untuk 1/f. Jadi kita memiliki 1/f sama dengan 9/40 sekarang. Sekarang kita akan tentukan jika bayangan jika benda tersebut digeser 40 cm. Nah, berarti sekarang benda yang baru berada di 40 cm ya, misalkan di sini. Jadi ini sampai ke ujung itu 40 cm. Nah, pertanyaannya, posisi bayangan dan sifatnya adalah titik-titik-titik. Kita bisa menentukan persamaan dari S aksen ini sebagai berikut. 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s. 1/f sudah kita hitung, yaitu 9/40 dikurang 1/s. 1/s berarti 1/40 sama dengan 8/40. Berarti S aksen adalah 40/8 sama dengan 5 cm. Dan 5 cm yang kita peroleh itu bernilai positif ya. Positif berarti itu menandakan dia sifatnya nyata. Nah, di sini yang menghasilkan angka 5 cm
Di depan cermin dan nyata hanya option C. Datang sejajar sumbu utama, sebuah lensa cembung, sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Jika di depan lensa cembung diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang terjadi adalah titik-titik. Nah, baik, kita akan lihat untuk cermin cembung terlebih dahulu. Informasi dari soal, ada cahaya yang datang sejajar sumbu utama. Jadi misalkan kita ibaratkan cahayanya datang seperti ini, kemudian cahaya tersebut dibiaskan mengumpul di titik apinya atau titik fokusnya. Berarti dari sini akan dibiaskan ke sini misalkan ya. Jadi cahaya yang datang dari arah manapun selalu dikumpulkan. Nah, begini. Jadi misalkan ini cahaya, sumber cahayanya, kemudian ini sumber cahayanya, kemudian ini sumber cahayanya. Nah, poin penting yang kita peroleh dari soal ini adalah semua sinar itu selalu dikumpulkan di titik fokusnya. Hal ini menandakan bahwasanya sumber sinar itu datang dari jarak yang tak hingga atau sangat jauh. Nah, jadi bukan berasal dari titik tertentu, tetapi datangnya dari sinar ini dari posisi yang sangat jauh, atau kita ibaratkan S-nya itu ya tak hingga, sehingga semua sinar mengumpul tepat di titik apinya seperti ini. Nah, adapun sifat lensa cekung, bila ada cahaya yang datang dari tak hingga, maka sinarnya akan dibiaskan seolah-olah berasal dari titik fokusnya. Jadi misalkan, nah gini dia, seolah-olah berasal dari titik fokus jika sinarnya itu datang dari tak hingga ya, seperti ini. Nah, jika di soal ini diketahui di depan lensa cembung diletakkan lensa cekung, berarti lensa cekung ini akan kita letakkan di sini. Berarti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, kita akan meletakkan lensa cekung di sini. Hal ini mengakibatkan cahaya yang datang dari tak hingga ini akan dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus. Berarti nanti cahaya yang baru akan menjadi seperti ini, dia menyebar seolah-olah datangnya dari titik fokus. Sekarang kita lihat optionnya, berkas dibiaskan mengumpul di titik yang lebih jauh. Ini salah. Kalau ada kata-kata mengumpul itu sudah dipastikan optionnya udah salah. Sekarang kita lihat D dan E, berkas dibiaskan menyebar seolah berasal dari titik api. Nah, titik api lensa cembung ini kurang tepat karena ada kata lensa cembung. Berkas dibiaskan menyebar seolah berasal dari titik api lensa cekung. Nah, ini saja yang paling mendekati kebenaran. Dengan jarak fokus F, jika perbesaran yang dihasilkan adalah N dengan N lebih besar daripada 1, maka jarak antara benda dengan bayangan dapat ditulis sebagai titik-titik-titik. Baik, kita perhatikan di sini perbesaran bayangan adalah N. Untuk perbesaran bayangan memiliki persamaan N adalah nilai mutlak dari S aksen dibagi S. Karena N lebih besar daripada 1, maka artinya S aksen lebih besar daripada S. Sekarang kita coba menggambar posisi benda dan bayangan jika S aksen lebih besar daripada S. Ini adalah cermin cekung, ini garis utamanya, kemudian misalkan di sini adalah S, kemudian bayangannya lebih besar daripada S atau disebut dengan S aksen di sini. Yang ditanya di soal adalah jarak antara benda dan bayangan. Berarti misalkan jarak benda dan bayangan ini kita tulis sebagai huruf D misalkan. Dari gambar ini kita memperoleh informasi bahwasanya D sama dengan S aksen dikurang S. Jika kita
ambil dari persamaan N sama dengan S aksen dibagi S, maka kita akan memperoleh S aksen sama dengan S dikali N. Maka kita bisa substitusi nilai S aksen ini ke dalam persamaan D menjadi sebagai berikut. D sama dengan S aksen kita gantikan dengan S kali N dikurang S, atau S dikali N dikurang 1. Nah, di option kita tidak melihat variabel S. Oleh karena itu kita akan mencoba menghilangkan variabel S dari persamaan umum cermin cekung, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita gantikan nilai S aksen dengan S kali N menjadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S kali N. Kita samakan penyebutnya sebagai berikut. S N, kemudian di sini N, kemudian di sini ditambah 1. Lalu kita kalikan silang S kali N kali 1 dengan F mengalikan N ditambah 1, sehingga menjadi sebagai berikut. S kali N sama dengan F dikali N ditambah 1, atau S sama dengan F dikali N ditambah 1 dibagi N. Kita substitusi nilai S ini ke dalam persamaan D menjadi sebagai berikut. D sama dengan S dikali N dikurang 1. S nya kita ganti menjadi bentuk F dikali N ditambah 1 per N dikali dengan N min 1. Nah, perkalian antara N tambah 1 dengan N dikurang 1 akan menghasilkan N kuadrat dikurang 1. Kemudian ini kita tulis ulang per N nya, lalu kita tulis lagi F nya. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah option E. Benda diletakkan pada jarak 90 cm dari layar. Jika sebuah lensa tipis konvergen diletakkan di antara benda dan layar, ada dua posisi titik berbeda yang dapat menghasilkan bayangan dengan jelas pada layar. Jika jarak antar kedua titik posisi itu adalah 30 cm, fokus lensa tersebut adalah titik-titik. Soal diambil dari SIMAK UI tahun 2017. Kita gambarkan situasi soal. Jadi ada layar dan benda mula-mula terpisah pada jarak 90 cm. Seperti ini ya, 90 cm. Kemudian di sini ada dua posisi titik yang memungkinkan peletakan dari lensa konvergen. Lensa konvergen ini artinya lensa cembung. Nah, berarti kalau kita analogikan, misalkan posisi pertama itu katakanlah ada di sini ya. Misalkan kita buat di sini. Kemudian posisi kedua ada di sini misal. Nah, kedua posisi ini sama-sama menghasilkan bayangan yang jelas. Maka kita bisa identifikasi variabel-variabel pada kondisi pertama dan kondisi kedua. Jadi misalkan kita akan gambar posisi-posisinya sebagai berikut. Misalkan ini adalah jarak bayangan, kemudian ini adalah jarak benda. Oke, kita gambar ya. Kita tulis seperti ini. Ini jarak bayangan dari layar ke lensa ya. Sedangkan ini adalah jarak dari benda ke lensa. Berarti variabel-variabelnya sebagai berikut. Untuk posisi pertama, jarak dari benda ke lensa kita tulis dengan nama S1. Sedangkan bayangannya kita tulis dengan kode S1 aksen. Adapun yang kedua, jarak dari benda ke lensa adalah S2. Sedangkan jarak bayangannya kita tulis S2 aksen. Dari gambar ini kita akan peroleh informasi bahwasanya L untuk gambar pertama ya, L sama dengan S1 aksen ditambah S1, atau 90 cm sama dengan
S1 aksen ditambah S1. Sama halnya dengan gambar kedua, 90 cm sama dengan S2 aksen ditambah S2. Di soal menanyakan jarak fokus lensa. Informasi berikutnya adalah jika jarak antara kedua titik posisi itu adalah 30 cm. Berarti jarak yang dimaksud itu adalah jarak antar lensa pada posisi pertama ke posisi kedua. Diketahui di sini adalah 30 cm. Yang ini 30. Nah, dari informasi ini kita akan bisa menentukan persamaan lainnya. Perhatikan bahwasanya nilai 30 ini atau selisih 30 ini bisa kita tentukan lagi dengan persamaan yang lainnya, antara lain 30 sama dengan, perhatikan, S2 aksen dikurang S1 aksen. Kelihatan kan di sini S2 aksen dikurang dengan S1 aksen akan menghasilkan 30. Atau 30 juga dapat kita tuliskan sebagai berikut. S1 dikurang dengan S2. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi berikut, sekarang kita mencoba menentukan persamaan fokus untuk masing-masing lensa. Karena lensanya sama, berarti 1/f sama dengan 1/s1 ditambah 1/s1 aksen. Nah, untuk mencari f kita butuh S1 maupun S1 aksen. Tentu saja hal ini dapat kita temui dengan cara memasukkan semua persamaan-persamaan berikut, ya, mensubstitusi masing-masing nilai ini untuk memperoleh S1 dan S2. Akan tetapi kita bisa menggunakan analogi, ya, menggunakan logika saja, bahwasanya bila selisihnya sama dengan 30 sedangkan penjumlahannya menghasilkan 90, hal ini menandakan bahwasanya, perhatikan, kita akan gabungkan. Misalkan ini kita tulis persamaan pertama, ya, ini kita tulis persamaan 1, kita ini tulis persamaan kedua, kemudian ini persamaan ketiga, kemudian ini kita tulis persamaan 4. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita akan tulis informasi sebagai berikut. S1 aksen ditambah S1 sama dengan S2 aksen ditambah S2. Kemudian dari persamaan 3 dan 4 kita akan peroleh informasi berikutnya, yaitu S2 aksen dikurang S1 aksen sama dengan S1 dikurang S2, yang mana hal ini sebenarnya sama saja. Nah, kita perhatikan bahwasanya penjumlahan yang menghasilkan angka 90 namun selisihnya menghasilkan angka 30 hanyalah formasi angka 60 dan 30. Coba kita perhatikan, apabila kita menjumlahkan 60 dan 30 maka akan menghasilkan nilai 90. Namun jika kita mengurangkan 60 dikurangi 30 maka akan menghasilkan nilai 30. Berarti dari logika seperti ini kita bisa memasukkan persamaan sebagai berikut. Misal untuk gambar pertama, S1 sama dengan 60 cm dan S1 aksen sama dengan 30 cm. Begitu pula sebaliknya, S2 aksen sama dengan 60 cm dan S2 adalah 30 cm. Sekarang kita akan menentukan jarak fokusnya menggunakan salah satu dari lensa ini. Salah satu posisinya yaitu kita ambil S1 dan S1 aksen saja boleh. 1/60 ditambah 1/30 akan menghasilkan 60. 1 ditambah 2 sama dengan 3/60. F sama dengan 60/3 sama dengan 20 cm, dan jawabannya adalah B. Perahu di laut dan
dangkal melihat seekor ikan tepat di bawahnya. Dalam pengamatan pemancing, ikan tersebut berada 3 meter di bawah permukaan air laut. Jika indeks bias air laut 1,33, ikan itu berada pada kedalaman titik. Nah, dari cerita soal ini kita perhatikan bahwasanya posisi ikan yang dilihat oleh pemancing sebenarnya ini adalah ketinggian atau kedalaman semu, ya. Kedalaman semu artinya bukan kedalaman sebenarnya. Diketahui di sini indeks bias air adalah 1,33. Jika tidak diketahui, indeks bias udara adalah 1. Kita mengetahui bahwasanya hukum Snellius adalah sebagai berikut. N1 atau N udara, ya, dikali sin pembiasan pertama sama dengan N2 atau N medium yang kedua, NA, berarti sin sudut bias yang kedua, ini sudut datang dan ini sudut bias. Nah, nilai sin di sini jika kita perhatikan ada sebuah segitiga, ya. Di sini ada sebuah segitiga, maka nilai sin ini berarti adalah sudut jauh. Misalkan ini adalah sudutnya, ya. Nah, ini sudut tetanya. Yang dimaksud dengan sin itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Nah, berarti kita bisa juga analogikan perbandingan kedalamannya juga sama halnya nanti, sehingga kita bisa tuliskan sebagai berikut, ya. Kalau kita buat, kita akan putar di sini NA, NU, ya, kita pisahkan ke sini, kemudian di sini sin theta 1, kemudian di sini sin theta 2. Nah, di sini air dan sini adalah udara. Sedangkan di sini sin theta 1 berarti adalah wujud dari kedalaman sebenarnya. Sedangkan sin theta 2 berarti adalah wujud dari kedalaman semuanya. Nah, di sini N air, kemudian di sini N udara. Yang ditanyakan di soal adalah kedalaman sebenarnya, yaitu H. Itu sendiri berarti H adalah N air dibagi N udara dikali H aksen. H aksen adalah kedalaman semu. N air 1,33, N udara 1, kemudian H aksen adalah kedalaman semuanya adalah 3 meter. 1,33 dikali 3 itu menghasilkan 3,99 atau mendekati 4 meter. Nah, berarti jawaban yang paling mendekati adalah C. Berjari-jari 10 cm memiliki indeks bias 3/2. Jarak fokus lensa tersebut jika berada di dalam air dengan indeks bias 4/3 adalah titik. Nah, di sini bila ada kata-kata lensa biconvex, ini menandakan kita harus menggunakan persamaan lensa asli, yaitu 1/f sama dengan indeks bias relatif. Indeks bias relatif itu, ya, maksudnya indeks bias lensa terhadap indeks bias medium. Jadi kita tulis ini indeks bias lensa dibagi indeks bias medium dikurang 1, kemudian dikalikan dengan 1/R1 dikurang dengan 1/R2. Jadi ditandakan dengan tanda negatif di sini. Sekarang kita hitung 1/f sebagai berikut. 1/f sama dengan N lensa diketahui di soal adalah 3/2. 3/2 dibagi N medium. N mediumnya di sini adalah 4/3 dikurang 1, kemudian dikalikan dengan 1/R1. Nah, di sini perhatikan bahwasanya lensanya adalah biconvex. Nah, biconvex itu bentuknya seperti ini. Jadi bagian luar baik dari sisi dan kanannya, kiri dan kanannya ini cembung, ya. Saat ada cahaya datang misalkan dari arah kiri ke kanan, maka di sini R1, R yang paling depan ini, karena dia cahaya ini ketemu dengan sisi cembung, maka di sini R-nya bernilai positif. Kemudian saat cahaya ini melewati lensa, dia akan bertemu dengan sisi berikutnya, yaitu sisi lengkung, maka di sini R-nya bernilai negatif. Namun karena di soal diketahui sama-sama, jadi nilai R1 maupun R2 sama-sama 10 besarnya. Jadi kita hitung 1/R1
seper positif ya 10 cm dikurang seper, nah R2 tadi adalah negatif, berarti kita tulis negatif 10 cm. Kita selesaikan. 3/2 dibagi 4/3, berarti angka 3 naik ke atas. 3 kali 3 dibagi dengan 2 dikali 4 dikurang 1. Nah di sini kita negatif ketemu dengan negatif menjadi positif, 1/10 ditambah 1/10. Baik, kita selesaikan. 9/8 dikurang 1 dikalikan dengan 2/10, ini masih 1/f ya. 9/8 dikurang 8/8, berarti 1/8 dikali 2/10 menghasilkan nilai 2/80 atau 1/40. Sekarang kita balik, jadi F nya adalah 40 cm. Miopi tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih 50 cm dari matanya. Kacamata yang dibutuhkan untuk melihat jauh harus mempunyai lensa dengan kekuatan sebesar titik-titik dioptri. Nah, di sini di soal menanyakan kekuatan lensa. Kekuatan lensa lambangnya P adalah memiliki persamaan 1/f, di mana F harus berada dalam satuan meter. Nah, untuk mencari P kita membutuhkan F. Fokus lensa dapat dicari dengan persamaan umum dari lensa, yaitu 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Karena di sini untuk penderita mata miopi memiliki titik jauh tertentu, yaitu misalkan di soal adalah 50 cm. Lebih dari 50 cm penderita tidak bisa melihat dengan jelas, sehingga diharapkan ada sebuah kacamata yang mampu melihat hingga pada jarak tak hingga, sehingga persamaannya menjadi 1/f sama dengan 1/-50, negatif karena bersifat maya, ditambah 1/tak hingga. Kita selesaikan sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/-50 ditambah 0. Jadi F sama dengan negatif 50 dalam satuan cm. Kita rubah ke dalam satuan meter menjadi negatif 0,5 meter. Kemudian sesuai dengan soal kita akan mencari kekuatan lensa P sama dengan 1/f dan F harus dalam meter, sama dengan 1/-0,5 sama dengan negatif 2 dioptri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Dekat mata 125 cm. Agar dapat membaca pada jarak normal, maka kacamatanya harus berkekuatan titik-titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui jenis dari penyakit mata yang dimiliki oleh orang ini, yaitu dari titik dekatnya yang hanya 125 cm, artinya penderita tersebut tidak bisa melihat pada jarak yang lebih dekat daripada 125 cm. Lebih dari 125 cm penderita bisa melihat. Nah, diharapkan pembaca dapat membaca pada jarak normal 25 cm setelah diberikan kacamata. Sekarang untuk mencari kekuatan kacamata, P adalah 1/f, di mana F harus dalam meter. Untuk mencari P kita membutuhkan F, dan F bisa dicari dengan rumus lensa, yaitu 1/s ditambah 1/s aksen seperti biasa. Sekarang diharapkan pembaca tersebut mampu membaca pada jarak normal, yaitu 25 cm. Jadi jarak baca normal adalah 25 cm. Kemudian titik dekatnya adalah 1/-125. Tanda negatif karena bersifat maya. Sekarang kita samakan penyebutnya. 125
di sini bertanda negatif, di sini 1, kemudian di sini 5. Kemudian kita harus merubahnya menjadi F sama dengan 125 dibagi 4. Ini masih dalam satuan sentimeter. Kemudian kita harus merubahnya ke dalam satuan meter agar kita mudah dalam menentukan F nya. 125 dibagi 4 dalam satuan meter sentimeter, kita akan rubah dalam satuan meter menjadi 125 dibagi 400. Maka nilai P adalah sebagai berikut. P sama dengan 1/F sama dengan 400 dibagi 125. Positif 3,2 dioptri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C.